الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Abu Yakin dan Muzari Musallim Mata'allahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bihi bidarin. Sambil kita mengisi waktu karena guru kita berhalangan, ya kita mengisi hal-hal yang berkenaan dengan kedekatan, bagaimana kita menyikapi atau mengenal lebih jauh nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq kadang-kadang kita kurang memahami. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq sehingga kadang kita ini justru lebih banyak berterima kasih kepada manusia dan lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Terkadang kita lupa dengan segala yang kita miliki bahwa itu semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, dzu quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran, tadi dalam surah Adz-Dzariyat. Dalam surah Ali Imran tadi Adz-Dzariyat ayat 58, sekarang dalam surah Ali Imran ayat 37 Allah berfirman, Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah beri rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa ada hisab. Nah, sekarang kita ingin memahami apa sebenarnya makna nama Allah Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Apa maksudnya? Kenapa sebagian orang Islam banyak yang ngelarat? Di sisi lain orang kafir banyak yang kaya raya. Apakah Allah tidak adil sebagai Ar-Razzaq atau bagaimana? Ar-Razzaqu huwal ladzi khalaqal arzaqa wal mustarziqa wa usulaha ilaihim wa khalaqa lahum asbabat tamattu'i biha. Yang disebut dengan Ar-Razzaq itu adalah zat ya, yang menciptakan rezeki, wal marzuka, dan yang diberi rezeki. Allah ciptakan rezekinya. Rezeki ini ya dipersiapkan untuk orang yang akan diberi rezeki juga. Yang mana yang diberi rezeki ini juga ciptaan Allah juga. Jadi rezeki dan yang diberi rezeki semua ciptaan Allah. Wa usulaha wa awsalaha ilaihim, dan Allah juga yang menyampaikan rezeki itu kepada yang diberi rezeki. Wa khalaqa lahum asbabat tamattu'i biha, dan Allah menciptakan ya asbab-asbab, penyebab-penyebab
orang yang diberi rezeki itu mendapatkan rezeki tersebut. Allah ciptakan semuanya. Jadi artinya kasab usaha yang kita kerjakan, yang kita bidangi pada saat ini itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya kita merupakan karunia dari Allah, ya. Rezekinya merupakan pemberian dari Allah. Asbab yang kita kerjakan pada saat ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan rezeki, ya. Jadi penjual daging, ya. Haji Malik, ya kan? Itu semua tuh, atau pengusaha dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan karunia dari Allah juga. Ya, Allah berikan kita kemampuan, keinginan untuk berusaha dalam bidang ini, dalam bidang itu, berbagai macam usaha, sehingga dari usaha itulah Allah salurkan rezeki kepada kita. Karena Allah memberikan rezekinya kepada hambanya dengan sunnahnya. Dengan sunnatullah itu artinya dengan ketentuan-ketentuan kadar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Ya, seperti air ketika kita tumpahkan sesuai hukum Allah, air itu jatuhnya ke bawah. Tetapi air itu bisa naik ke atas dengan mukjizat yang Allah berikan atau dengan maunah pertolongan yang Allah berikan. Api itu panas, tetapi api itu bisa menjadi dingin dengan maunah, dengan pertolongan Allah atau dengan mukjizat Allah. Tapi sesuai hukum yang Allah tetapkan, ya, api itu ya panas. Nah, jadi pertama yang mesti kita pahami, kita diciptakan Allah, rezeki diciptakan Allah, usaha sebagai wasilah mendapatkan rezeki juga adalah penciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Serta yang menyampaikan rezeki itu juga Allah juga. Ya. Itu yang pertama mesti kita pahami. Jadi ar-razik wal marzuq itu semuanya dari Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dalam surah Ar-Rum ayat 40 Allah berfirman, Allah yang menciptakanmu. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum, kemudian Allah berikan engkau rezeki. Ya. Tsumma yumitukum, kemudian Allah wafatkan engkau. Tsumma yuhyikum, kemudian kelak Allah akan membangkitkan. Ada seorang ulama mengatakan, rezeki yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, ya adalah rezeki menjadi seorang manusia. Itu adalah merupakan karunia yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita jadiin kambing, diciptakan Allah sebagai kambing, bagaimana kira-kira Pak? Siap-siap bisa beli itu, ya. Kita diciptain Allah sebagai ayam. Berapa usia kita di dunia? Paling berapa bulan udah disembeli. Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia. Untuk nikmat luar biasa itu. Kita sebagai manusia ini walaupun banyak kekurangan, itu sudah syukur luar biasa. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan manusia. Ya. Jadi kita diciptakan sebagai manusia itu luar biasa, itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Di sisi lain Allah juga menciptakan kepada kita al-imdad. Al-imdad itu artinya pertolongan yang Allah berikan kepada kita berupa usaha, rezeki, berupa kemampuan. Itu semua pertolongan Allah, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Siapa yang memberikan itu? Ar-Razzaq. Zat yang maha mulia, yang maha memberi rezeki. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita tiap hari, atau bos kita misalnya, kita mau coba nih, bagaimana sikap kita kepada orang yang tiap hari memberi kita duit, memberi kita uang 1 juta, ditransfer uang 1 juta, besok ditransfer lagi 1 juta, hingga total dalam sebulan itu bisa mencapai 30 juta atau 31 juta. Kira-kira Pak, kira-kira ya, kalau ada orang begini nih, tiap hari kita dikirimin duit 1 juta, kira-kira pas dia minta tolong, kita tolongin gak? Mau tolongin, tiap hari kasih 1 juta, bagaimana enggak nolongin kan gitu. Pas beliau
lagi minta nelpon kita, minta datang, suruh datang. Bisa datang nggak ke rumah saya hari ini? Kira-kira datang nggak kita? Ya datang tiap hari dulu dikasih duit 1 juta, masa nggak mau datang? Ya. Nih sekarang Pak, ini mata nih, Allah fungsikan bisa melihat tanpa kita harus bayar. Kita bisa bernapas, jantung kita bisa berdetak, ya. Otak kita berfungsi dengan baik, nggak error kan? Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Kalau error kan lepot juga urusannya, ya nggak? Kalau error itu orang udah pikun jadinya, ya. Alhamdulillah nih fungsinya bagus nih. Tangan bisa bergerak dengan sempurna, kaki bisa berayun dengan baik, melangkah dengan baik. Siapa yang memberikan? Allah. Ya, tiap hari nggak Allah berikan itu? Alhamdulillah. Hingga saat ini, di usia kita pada saat ini, ada yang 30, 50, 60, ya. Allah kasih itu. Ya. Apa ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang memberi itu semua? Belum lagi dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih bini. Ya, ada yang dikasih bini 2 bininya kan gitu. Ya. Apa ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang memberi? Kalau yang 1 juta sebulan, 1 juta sehari aja ngasih kita siap ini, siap itu sebagai ungkapan terima kasih, bagaimana yang ngasih badan kita ini? Ya, semua anggota tubuh kita. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai sikap ucapan terima kasih kita kepada Allah Ar-Razzaq? Ya. Yang pertama, alla yanzura rizqa illa minallah wa la yatawakkal fihi illa 'alallah. Kalau kita yakin yang memberi rezeki itu Allah, maka segala rezeki yang kita dapatkan ini kita pandang bahwa itu sumbernya dari Allah. Kita pandang bahwa itu sumbernya dari Allah. Wala yatawakkal illa 'alallah, dan dia tidak pernah bertawakal, berserah diri kecuali kepada Allah. Kita ini kan begini Pak, kita itu suka berterima kasih kepada yang ngasih rezeki, kan begitu? Ya. Kalau yang rezeki yang datang kepada kita itu kita lihat bahwa itu sumbernya dari Allah, maka pasti kita akan berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kita melihat rezeki itu sumbernya dari usaha kita, sumbernya dari orang lain, maka akan jauh sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Nah, ini yang pertama nih. Ya. Menyadarkan diri kita bahwa yang Maha memberi, yang memberi kita selama ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut? Nah, kemudian yang kedua, ya, yang mesti kita sadari bahwa ayyakuna sababan liwusulil arzaqi ila ibadillahi ta'ala bi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Pertama, ya, perlu kita sadari ya, dari sekian banyak kesalahan, kekurangan, kealpaan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, ya, kita ini kan hamba Allah. Ya. Tugas kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, itu kan tugas kita tuh. Bagaimana cara kita menyembah Allah sudah ditetapkan caranya, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah yang sudah ditetapkan caranya, kaifiatnya, sholat, puasa, itu dikasih tahu caranya, haji itu dikasih tahu caranya. Ada yang ghairu mahdhah yang belum dikasih tahu caranya, tapi itu berupa kebaikan, terserah saja, bebas. Seperti sedekah. Sedekah mau caranya sembunyi-sembunyi, mau caranya transfer, mau caranya bagaimana, terserah, yang penting bersedekah gitu. Ya. Nah, ayyakuna sababan liwusulil arzaq, hendaklah kita menjadi penyebab, artinya menjadi wasilah. Ya.
liwusulil arzaq, sampainya rezeki Allah Subhanahu wa taala ila ibadillahi taala, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bi af'alihi, dengan perbuatan kita, wa aqwali atau perkataan kita, atau ahwali dengan kondisi kita. Ya. Jadi kalau kita sadar Allah Maha memberi rezeki, ya, maka hendaklah kita menjadi salah satu bagian dari hamba Allah yang mengamalkan nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, ya, dengan memberikan sebagian harta kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat kesalahannya. Kan kadang-kadang kita ini status itu bisa menyebabkan kita bisa memberi rezeki. Contoh, ya, kita ini kadang-kadang baik sama yang mirip-mirip sama kita. Ya, contoh ini, kita lagi di luar kota, ketemu sama orang, "Itu dari mana?" "Dari Jakarta." "Nah, Jakarta? Di mana di Jakarta?" "Saya di Haji Nawawi." "Nah, sama sih di Haji Nawawi juga." Akhirnya saking akrabnya itu, ngopi bareng, kita bayarin juga jadi masalah. Kita bayarin gak jadi masalah. Kenapa? Mau jadi sok dekat aja kita udah jadi, ya. Kenapa? Karena kesamaan. Ya. Ente dari mana? "Saya orang Bugis." "Wah, sama seorang Bugis juga." "Ente di mana di Bugis? Di Sulawesi berarti ya?" "Iya, saya di Bugis, tapi Bugisnya Bugis Balikpapan saya mah. Mau saya Sulawesi, tapi saya orang Bugis juga." Karena sama-sama Bugis, nanti kita dekat itu. Kasih traktir juga bisa gitu. Ya. Nah, hendaklah kita ini memberi tanpa melihat asal usulnya. Satu, sebagaimana kalau dia membutuhkan, kita kasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tanpa pamrih kepada siapapun hambanya, baik yang maksiat, yang taat, ya, baik itu yang soleh atau yang toleh, Allah kasih rezekinya. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim, ya, ada seorang Yahudi, lupa Nabi Ibrahim atau Nabi Musa, bahwa salah seorang Nabi dalam dikisahkan, ada seorang Yahudi datang. Kalau Nabi Ibrahim mah belum ada Yahudi kayaknya, karena Yahudi itu dari keturunan Ibrahim, ya. Nabi Ishak di bawah, muncul Yahudi, ya, Nabi Musa muncul Yahudi, ya. Saya lupa Nabi Isa apa, pokoknya dari, ya, ada seorang Yahudi, ada seorang Nabi, ya, seorang Nabi. Dari suatu ketika didatangi seorang Yahudi fakir miskin. Dia dalam kondisi musafir. Dia datanglah kepada Nabi ini, meminta, "Tolong beri saya makanan, ya, beri saya makanan, saya sedang musafir, saya tidak punya apa-apa." Ditanya, "Siapa Anda?" Ya, "Saya ini seorang Yahudi yang berasal dari ini." Kemudian, "Siapa yang Anda sembah?" "Saya menyembah." Jadi dia menyebutkan, "Saya menyembah ini." Kemudian, "Kalau begitu, maukah engkau menyembah Allah? Ya, maka saya akan beri engkau makanan. Mau enggak engkau menyembah Allah? Ya, saya akan beri makanan." Jadi Yahudi ini imannya kuat juga. Apa kata Yahudi ini? "Saya tidak mau menjual keimanan saya demi makanan yang engkau berikan." Sehingga dia berlalu pergi. Ya. Setelah itu, akhirnya Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, ya, "Wahai Rasul, tahukah engkau si fulan itu usianya sudah 70 tahun. Selama 70 tahun itu dia mensyirikatkan saya, dia menyembah selain saya, tetapi saya masih memberi dia rezeki. Ya. Dia mengabaikan saya, tapi saya masih memberi dia rezeki." Di saat itu ini Nabi langsung tersadar, ya, dia langsung tersadar Allah saja kepada hambanya memberikan rezeki tanpa harus mensyaratkan sesuatu. Allah masih memberi kepada dia walaupun hambanya itu, ya, membangkang, menyembah selain Allah. Allah masih kasih dia rezeki. Bagaimana dengan saya? Ya,
Kenapa saya harus mensyaratkan sesuatu untuk memberikan sesuatu? Ya. Sehingga dia mengejar. Nabi mengejar sang Yahudi tadi sampai dia dikejar, kemudian dia bertanya, mohon maaf, ini saya kasih makanan buat Anda. Kata Yahudi, kenapa Anda tiba-tiba memberi saya makanan? Padahal tadi engkau mensyaratkan saya harus mengikuti keyakinanmu. Ya. Apa kata Nabi ini? Ya, saya mendapatkan wahyu dari Tuhanku, bahwa Tuhanku selama ini memberi engkau rezeki walaupun engkau selalu mengingkarinya. Tuhanku selama ini memberi engkau nikmat walaupun engkau tidak pernah menyembahnya. Maka saya sadar, ya, kenapa saya harus mensyaratkan sesuatu kepada makhluk ciptaan Allah. Saya dan Anda ini ciptaan Tuhanku. Kenapa saya harus mensyaratkan? Allah saya saja, Tuhanku saya tidak pernah mensyaratkan. Kenapa saya harus mensyaratkan? Oleh sebab itu saya beri engkau makanan. Ya. Mau engkau beriman kepada siapa, percaya dengan keyakinanmu, silakan. Saya berikan makanan. Nah, sehingga ini Yahudi tersadar. Pada ketika itu dia mendapat hidayah, ya, sehingga dia masuk Islam. Ini kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang dia mah non-muslim mesti dikasih. Dia mau orang Kristen jangan dikasih, orang Islam aja. Ya. Kalau dia non-muslim dan membutuhkan, kasih. Karena bisa jadi dengan kita memberi itu menjadi jalan hidayah buat dia. Dia sadar ternyata umat Islam begini. Justru kalau kita gak kasih, wah ternyata umat Islam pelit-pelit. Tadi saya mau niat mau masuk Islam, ternyata pada pelit-pelit semua, saya gak jadi ah. Gak jadi dia masuk Islam. Gara-gara siapa? Gara-gara kita jadi ya. Ya. Allah saja tidak pernah mensyaratkan kepada hamba-hamba. Allah hanya mengatakan, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mengharapkan hambanya ini sadar bahwa Allah yang memberi karunia rezeki nikmat kepadanya, agar dia menyembah kepada Allah, agar dia mematuhi apa yang Allah perintahkan. Tetapi walaupun dia itu tidak tersadar bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah masih tetap memberikan rezeki. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Nah, hendaklah kita ya mengikuti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan menyantuni hamba-hambanya, walaupun hambanya itu ya membangkang terhadap perintah Allah. Kalau dia membutuhkan, kita bantu. Ya. Ya, kita bantu. Tapi jangan kebalik nanti, kan kadang-kadang kebalik juga kita nih. Ya, giliran sahabat, giliran karib sahabat ya ditraktir. Saudara lagi butuh gak dibantu. Ya, orang tua lagi butuh gak dibantu. Giliran sahabat aja didatangi, bantu, ditraktir gitu. Giliran keluarga sendiri gak ditraktir. Ya. Ada skala prioritas. Ya. Utamakan yang merupakan sesuatu keluarga yang merupakan tanggungan kita, itu utamakan. Siapa merupakan tanggungan kita? Istri, anak. Kalau orang tua kita sudah tidak mampu berusaha, itu tanggungan kita sebagai anak laki-laki, tanggungan kita. Ya, kerabat, sahabat, kerabat ya kita, sepupu, saudara semua. Ya. Baru kemudian tetangga, baru kemudian yang lain. Ya. Jadi ada skala prioritas yang mesti kita berikan juga, itu haknya. Kita sebagai saudara, kita sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini yang mesti kita sadari, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq ya, yang maha memberi rezeki kepada hambanya. Maka hendaklah kita menyadari bahwa segala yang kita miliki itu merupakan karunia dari Allah. Bahkan diri kita ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita melakukan sesuatu yang membuat sang pemberi rezeki itu senang kepada kita, gembira kepada kita, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah lewat juga. Barangkali sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada mau ditanyakan? Jelas kira-kira? Ya. Jelas ya Pak ya? Rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Ini yang saya tambahkan sedikit ya. Rezeki, ada rezeki zahir, ada batin.
Rezeki zahir yang Allah berikan kepada kita itu berupa makanan, minuman, harta, sakan, aulad. Ya. Yang kita lihat. Rezeki batin yang Allah berikan kepada kita sehat, afiat, selamat. Ya. Allah berikan kita keimanan yang baik. Itu semua rezeki batin yang Allah berikan kepada kita. Ada juga menurut sebagian ulama ya, walaupun ada yang berpendapat ini bukan rezeki. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ada sebagian ulama berpendapat kalau haram bukan rezeki itu. Tetapi ini karena sudah sampai kepada kita, ada rezeki halal, ada rezeki yang haram. Kalau rezeki yang haram jelas itu ujungnya adalah azab. Kalau rezeki yang halal ya, yang kita sebut dengan nikmat ya, ini bisa berdampak dua. Kalau rezeki yang halal atau nikmat yang kita dapatkan itu kita syukuri, ya, kita syukuri nikmat tersebut, maka nikmat yang Allah berikan itu menjadi rahmat untuk kita, ya, menjadi bentuk kasih sayang kepada kita. Tapi kalau rezeki yang halal itu kita kufuri, kita kufur nikmat, ya, kufur nikmat kita, tidak pernah bersyukur kepada sang pemberi rezeki, shara adzaban lahu, maka rezeki itu justru kembali menjadi azab buat kita juga. Jadi mau tidak mau, baik itu rezeki zahir atau rezeki batin yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau kita wajib mensyukurinya. Agar ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, nikmat itu menjadi rahmat kasih sayang buat kita. Kalau kita lupa mensyukurinya, ya, ini nikmat yang halal ya. Kalau rezeki haram mah gak usah selamatan. Ya, kalau rezeki yang haram jangan selamatan, balikin itu duit orang. Ya. Ini rezeki halal ini, ya, mesti kita syukuri. Tujuannya apa? Agar rezeki tersebut menjadi nikmat buat kita, menjadi rahmat buat kita, bukan menjadi azab. Ya. Oke, sampai di sini. Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini sedikit menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, sehingga kita semakin hari semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini di tahun baru Allah masih beri kesempatan hidup buat kita. Yang mana kehidupan ini merupakan modal utama. Kalau Allah kasih kesempatan hidup itu hanya dua. Ya, hanya dua. Kalau bukan Allah ingin mendengarkan, Allah ingin melihat hambanya untuk beribadah kepadanya, Allah ingin melihat hambanya sujud, berdoa, bermunajat kepadanya. Kalau bukan karena itu, Allah menanti, ya, Allah menanti pertobatan hambanya kepada Allah. Ya, kalau kita sudah menjadi hamba yang taat, artinya kita lanjutkan. Mungkin Allah beri kesempatan ini, mungkin Allah yang masih ingin mendengarkan suara kita, bermunajat kepadanya. Kalau kita menjadi hamba yang selalu maksiat, selalu melanggar, itu ketika kita masih hidup, itu berarti Allah mungkin ingin mendengarkan pertobatan kita, melihat kita kembali kepadanya, sehingga Allah masih berikan kesempatan itu. Ya. Gitu ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, jadi begini ya. Saya lihat dalam Al-Quran itu kemarin menyesuaikan pertanyaannya sebelumnya tuh Pak Muklis. Jadi begini ya. Saking sayangnya hamba Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah takar. Ya, Allah kasih takaran rezeki untuk hambanya, masing-masing hambanya. Saking sayangnya Allah itu kepada hambanya, Allah kasih takaran. Ya. Kayak kita nih. Kita kalau sakit, punya penyakitnya apa? Gula darah. Kira-kira gulanya kita kasih takaran enggak?
Kita pengen manis, tapi bagaimana caranya? Ya harus ada ukurannya, jangan berlebihan. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha yarzuqu yabsutur rizqa liman yasha. Kan ada tuh ayat yang saya baca tadi itu, Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada tadi wa yaqdir. Di ayat berikutnya wa yaqdirullah. Allah berikan takaran. Allah buka, tapi kasih takaran, bukan buka semua kan. Dan karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau basatallahu." Ini ya, dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi." Ya. Andai Allah membukakan rezeki selebar-lebarnya kepada hambanya, labaghaw fil ardi, maka hamba-hamba ini akan menjadi pembangkang, menjadi orang yang zalim, ya, menjadi orang yang lupa daratan. Ya. Baghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan kadar yang Allah kehendaki untuk si hamba ini. Ya. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Karena Allah dengan hambanya itu khabir. Khabir itu sangat mengetahui rahasia yang ada dalam diri setiap hambanya. Ada orang begini, contohnya begini. Ada orang dikasih rezeki sangat terbatas sekali, seadanya, cukup hanya hidup. Tapi dengan rezeki itu dia taat kepada Allah. Ketika dia mengalami waktu seperti itu, ada satu waktu dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebih banyak gitu. Dengan rezeki yang banyak itu, malah dia lupa daratan. Ya, karena dapat duit, akhirnya apa? Dia beli motor. Dengan motor itu dia bisa kemana-mana. Jalan kemana? Ke masjid udah gak kelihatan lagi. Boro-boro majelis taklim, masjid aja udah gak kelihatan lagi. Kenapa? Jalan mulu, duit ada. Gitu. Karena dikasih rezeki banyak sehingga dia lupa. Ya. Nah, inilah ada orang kalau dikasih rezeki banyak dia lupa. Kalau dikit dia ingat. Sehingga Allah kasih takaran. Kenapa? Dalam bentuk kasih sayang Allah. Ini kalau dikasih banyak dia lupa sama saya. Saya kasih dikit aja. Ya. Ada orang dikasih banyak dia semakin ingat kepada Allah. Dikasih banyak itu sama Allah. Ya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala beri takaran itu. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 27 tadi. Andai Allah membuka keran rezeki itu selebar-lebarnya, labaghaw fil ardi, maka sebagian daripada hamba-hamba ada yang bagau, menjadi pembangkang, udah nggak mau sholat lagi enggak. Ya. Sehingga ada yang disebut dengan dalam ayat lain Allah katakan, sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib. Kami biarkan dia. Ketika hamba itu dikasih rezeki ternyata dia semakin lupa daratan. Dikasih rezeki tambah lupa daratan dia. Mau ibadah, mau sholat juga saya aja nggak sholat ini lancar rezeki, nggak ada urusan gitu. Ngapain sholat kamu? Coba kan sekarang lagi sholat kamu lagi melarat kan? Ini saya nih nggak sholat nih, lancar urusan. Udah nggak usah sholat lah. Begitu kata dia. Akhirnya nggak sholat nih, lancar rezekinya. Tahu nggak kita? Itu adalah istidraj yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika seorang hamba itu sudah lupa daratan dengan rezeki yang Allah berikan padanya, tidak ingat lagi siapa yang memberikan rezeki itu, maka Allah istidraj dia, Allah biarkan dia, ya, ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, kemudian dia azab secara tiba-tiba. Jadi hati-hati kalau rezeki nambah tapi tambah lupa kepada Allah, hati-hati itu. Harusnya rezeki nambah, terima kasihnya juga bertambah. Kita dikasih orang ini 100 ribu, makasih. Dikasih 500, ya Allah makasih banyak. Kan beda responnya kan gitu. Dikasih 100, dikasih 50 ribu, ya Allah makasih banyak ya gitu. Dikasih 1 juta, ya Allah terima kasih. Respon intonasinya aja beda gitu. Nah sekarang kita dikasih Allah rezeki sedikit, kita terima kasih. Dikasih banyak harusnya lebih lagi gitu.
Cara berterima kasihnya gitu. Cara berterima kasih kepada Allah itu bukan ucapan, tetapi perbuatan. Ya. Dalam melaksanakan ketaatan kepada itu tadi. Itu maksudnya itu ya, Pak. Ya. Baik, cukup kira-kira ya. Kita tutup membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita ngaji pada subuh hari ini ya senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi rezeki, sehingga kita semakin pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di usia kita yang pada saat ini mau kemana lagi kita? Tujuan terakhir kita pasti masuk ke dalam liang kubur. Tanpa kita berterima kasih kepada Sang Khalik, maka kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah karamatil Fatihah farijal ham kashifal gham ya man yahdi yaghfir yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.